Dan ini saya malah menduga jangan-jangan dia menggunakan teori-teori kontradiktif sebagai jalan untuk memenuhi gaya kerjanya PKI, dialektika, materialisme. Ya, saya kan sempat antri minyak tanah. Saya ini kan kelahiran 56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Squad Iwons, ya. Ada Bang Ebzar dan ada Bang Joko Sumberno. Dan saya Haji. Sorry, saya ketinggalan jaketnya, nggak bawa hari ini. Tapi intinya kita sama-sama lah. Oke. Bang Joko bisa lihat ke sini, bisa lihat ke situ. Bang Ebzar juga ya. Lagi-lagi teman-teman, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kita akan mencoba mencerdaskan kepada penonton kita soal apa-apa current isu yang terjadi. Pertama nih kita akan ngobrol soal apa? Arteria Dahlan, Bang. Ya, boleh ya. Lagi terus up happening. Rame. Bikin rame atau memang dia terbaru. Jadi emang udah minta maaf ya, teman-teman udah bisa lihat sendiri lah di mana-mana ada beritanya. Tapi ini sepertinya masih terus ya, masih akan ada yang protes dan mungkin dalam pekan ini juga katanya ada sebuah masyarakat Sunda ya, kelompok masyarakat Sunda, dan itu juga banyak, nggak sedikit ya, cukup banyak yang akan protes ke DPR soal Pak Ade ini ya. Pak Ade ini ya kalau kita baca ya, dianggap ya, misalnya ini ada satu berita ya, Gema Pasundan Arteria Dahlan pecah belah Persatuan dan Kesatuan NKRI. Nah, ini dari media namanya Pas Jabar. Nih, Bang Joko, kita udah tahu lah semua tentang berita tentang Arteria Dahlan nih. Iya. Nih, di Detik, polemik Arteria Dahlan dipolisikan hingga ramai Sunda tanpa PDIP. Media Indonesia.com, Gema Pasundan tuntut Arteria Dahlan diberhentikan. Memang Pak Ade ini sudah minta maaf, tapi masih ada yang minta diberhentikan. Dan ada apa? Satu artikel, gue lupa di artikel apa. Keluar Sunda dari NKRI. Itu iya, itu seperti itu juga. Itu sangat buat kita itu sangat memprihatinkan. Oh ya? Hal-hal seperti itu. Iyalah. Sunda keluar dari NKRI gitu. Itu apa, berita-berita di sosial media yang beredar yang gue lihat, gue baca seperti itu. Itu kan sangat mencemaskan. Jadi sosok Arteria ini jatuh dari pernyataan yang sebenarnya itu recehan gitu ya. Iya, hal-hal sepele yang buat akhirnya dia terperosok. Sampai PDIP Jabar di portal PDIP sendiri minta agar dia keluar, dipecat. Iya, tapi hari ini DPP PDIP tolak rekomendasi DPD Jabar untuk pecat Arteria. Tapi ada yang menarik nih, terluka dengan pernyataan Arteria Dahlan ini dari Warta Kota. Wakil Ketua DPC PDIP Subang putuskan mundur dari partai. Ini kan semakin melebar, semakin menari. Iya. Internal sudah mulai. Tapi sebenarnya kalau di hari-hari ini yang lebih kencang soal berita tentang Arteria Dahlan ini soal plat nomor. Plat nomornya ya. Iya. Itu nampaknya ada permainan ini. Dan kebaca dan ya kesulitan tentu polisi menjadi ngalor ngidul gitu. Jadi sebenarnya yang kita concern dalam kasus Pak Ade ini adalah soal adab ya, Bang. Attitude ya. Sikap tindak, sikap berpikir dan bagaimana dia mendudukan diri sebagai seorang wakil rakyat. Keteladanan ya. Dan dia kalau nggak salah dapilnya juga justru tidak di Sumatera Barat sebenarnya. Artinya di mana tanah berpijak, di situ langit dijunjung. Jadi adat itu sebenarnya antar suku itu kan sudah selesai dari generasi pertama itu kan generasi 45 yang didahului oleh orang awak sendiri yang namanya Pak Yamin, salah satu founding fathers kita. Dialah yang menggagas lewat Pujangga Baru dulu dengan puisi-puisinya. Dia itu menggagas sebuah negara yang modern, yang Indonesia. Dan berbarengan dengan semangat membuat Indonesia itu satu. Satu tanah air, satu bangsa. Satu nusa. Kemudian ya tanah air nusa tadi. Dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia.
Waduh. Bukan berarti saya hanya berbahasa Indonesia, tidak. Dan ini yang harus dibaca oleh tiap anggota dewan dan siapapun, bahwa menjunjung tinggi berbeda dengan bahwa satu bahasa. Ya. Jadi blunder sebenarnya ya. Ya, tentunya sebagai partai yang sedang berkuasa harus menyadari bahwa ini kalau tidak dipecat gitu, ya, diberhentikan atau katakanlah nggak boleh sidang atau tapi kalau cuma ditegur tertulis ya, itu seperti kita melanggar tilang gitu ya. Kita melakukan kesalahan, pelanggaran di jalan kemudian cuma diomongin sama polisi. Maksudnya ya ditahanlah SIM-nya, diapain tuh. Kalau ya bayar gitu loh. Kalau perlu dia harus membayar sekian miliar gitu sebagai denda atau kerja sosial. Banyak sanksi sebenarnya bisa diberikan kepada anggota dewan. Dia bisa menjadi contoh bahwa yang hukum itu tidak tajam ke bawah tetapi sangat tumpul ke atas. Bagian masyarakat sebenarnya. Nah, sebagian dan ini saya malah menduga jangan-jangan dia menggunakan teori-teori kontradiktif sebagai jalan untuk memenuhi gaya kerjanya PKI, dialektika, materialisme. Dulu seperti itu. Ya saya kan sempat antri minyak tanah. Saya ini kan kelahiran 56. Oh, berarti mengalami dong. Mengalami. 60 tahun. Jadi memang pekerjaannya itu yang ngadu domba itu. Pekerjaannya. Terasa ya? Terasa. Bagaimana kita tuh baru belajar azan kelas 3, begitu kita ngomong hayya ala sholat, dia sambil mau siap-siap latihan genjer-genjer, dia bilang Mbah Ahmad mati neng kolah kan itu. Ya. Diplesetin. Jadi Mbah Ahmad mati neng kolah. Mbah Ahmad meninggal di kolah. Kolah itu kolam untuk wudhu. Dulu wudhu itu kan masih pakai belum pakai pancuran ya, sudah ada. Mati di kolam. Jadi dia, kebetulan tempat saya itu ada Mbah Ahmad Sukemi itu Mudin itu langgar. Saya itu kampung saya belum punya langgar, belum punya musola. Saya harus parlen. Saya merasakan bahwa jadi plesetan. Jadi ternyata memplesetkan hayal sholat. Iya itu. Hayal sholat pokoknya apa ya, doa ya mungkin. Iya. Ya, doa. Seruan, Ya. memanggil. Itu diplesetkan. Bahkan sejak Majapahit Gulung Tikar itu yang namanya Noyo Genggong bikin Darmo Gandul segala macam itu kan dia bilang Mekah itu Mekakahan itu segala. Ya, jadi pertama diplesetkan ketika zaman PKI itu ya. Itu dipakai. Kalau sekarang tuh apa kadrun. Nah, pas sekarang ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Tapi kurang lebih. Iya, seperti itu. Tapi harus ingat bahwa Semaun itu pernah pernah ini namanya Kadirun itu ada salah satu novelnya itu. Jadi Kadirun jadi mungkin dari situ atau memang Arab. Jadi zaman PKI itu Pram dan orang-orang bawahnya itu selalu menggunakan istilah saya. Jadi sasaran kebencian adalah pada Arab. Arab ini dibilang Arab, ya? tukang rentenir, kikir segala macam. Itu diekspos sedemikian rupa bahwa Islam itu diwakili Arab. Pemelesetan terhadap istilah di ajaran maupun kepada Arab itu kan juga sekarang kita rasakan. Seperti istri saya ini juga cerita ketika di Sanawiyah itu Sawiyah, di Plesetin Sawiyah itu anak cecak itu. Anak cecak itu Sawiyah. Jadi mereka selalu membinatangkan sebuah istilah agama kita. Istilah keislaman. Dibinatangkan. Salah satunya dibinatangkan. Ya itu memang caranya dia menurunkan bahwa Islam itu bukan kita. Dan mereka bangga kalau anaknya 5 itu agamanya beda-beda itu. Senang, inilah aku Pancasila. Ini Kristen, ini Islam. Jadi penafsiran terhadap kepancasilaan sudah melampaui batas. Tidak begitu mestinya. Dan ini saya khawatir kader-kader partai itu membuka sejarah dan menggunakan cara-cara itu. Dengan diperbarui, dengan ditentukan, dengan disesuaikan dengan histori repete. Sejarah itu kan bisa berulang. Ternyata ya pemelesetan, permainan bahasa yang kemudian menyakiti sekelompok masyarakat itu pernah terjadi di era Orde Lama. Ketika PKI berjaya. Dan kita kok sekarang kerasa lagi ya. Ya kita dulu generasinya Mas Joko, sekarang generasinya kita nih. Gua nggak ngerasain itu. Ya enggak, yang sekarang ini pemberantasan bahasa ya kan. Iya. Kadrun itu kan generasi kita gitu kan. Iya. Dulu kan ada namanya genjer-genjer. Saya tidak menyalahkan bahwa itu sebagai kerja seni seorang seniman di Banyuwangi.
Lah itu tidak dimaksudkan itu. Tidak dimaksudkan bahwa lagu itu dipesan oleh PKI, tidak. Tetapi dia memanfaatkan itu. Gender, jadi jenderal. Jadi sasarannya jenderal. Ya. Oke, kita kembali ke kasus Arteria Dahlan ini. Menurut lu gimana nih, Zara? Enaknya. Ya kalau mau fair ya dari apa elit PDIP pusat mau legowo ya mengeluarkan Arteria Dahlan biar tidak terjadi kegaduhan yang semakin melebar, makin panjang gitu. Itu ya, solusi sederhana efektif cuma itu sih caranya, mengeluarkan dia dari struktural indukan PDIP, keluar dari anggota dewan. Justru kalau dia oke, clear, saya mengundurkan diri, itu lebih terhormat. Kalau dia tetap untuk mempertahankan diri dengan egonya, ya efeknya ini ya terus di bawah ini ya terus berteriak. Salah satu norma hukum ya, itu mengatakan bahwa suatu sahnya atau suatu perjanjian kesepakatan itu kan selain tidak bertentangan dengan undang-undang berlaku, tapi dia tidak boleh bertentangan dengan norma-norma kesusilaan adab. Ini DPR 1 ini musim muda, pokoknya pintar dia fakultas hukum. Anggota dewan yang terhormat. Iya toh. Tetapi kan kita masih ingat bagaimana dia menuding-nuding Profesor Emil Salim. Iya, mencederai. Jadi seolah-olah dia itu tahu semuanya, dan orang yang tahu semuanya itu mestinya harus ngerti, tidak dengan cara-cara begitu dalam mengekspresikan sebuah ekspresi ke pengetahuan dia, tetapi tidak diimbangi dengan bagaimana cara menyampaikan. Kalau dalam bahasa agamanya guru-guru saya dulu itu tabligh. Itu asas ketiga. Fatonah itu justru terakhir. Penyampaian. Itu kalau bahasa sekarang komunikasi lah. Iya. Jadi komunikasi itu bisa dua-duanya paham dengan cara yang tidak saling menyakiti, dan ini menyakiti ini bukan persorangan, ini sudah membawa suatu suku dan harus saja. Jadi ya teman-teman ya, kalau dari obrolan kita nih tadi ya, ini ada masalah keteladanan yang kita lack of keteladanan di level nasional mungkin ya. Kalau kita lihat dari contohnya kasus ini, yaitu ada seorang pejabat yang ucapannya atau tindakannya menyinggung satu suku. Ya, itu Dan kalau kita lihat di sejarah, ternyata itu hal-hal seperti itu menyinggung satu kelompok masyarakat, satu suku, membuat satu kelompok masyarakat marah. Itu pernah terjadi di era Orde Lama. Ketika saat itu Partai Komunis Indonesia cukup kuat posisinya di politik Indonesia maupun di masyarakat. Ternyata banyak yang ikut kan dulu itu di parlemen. Jadi tidak salah jika ada sekelompok masyarakat yang beranggapan ini jangan-jangan sejarah berulang. Ya, begitu. Oke, nah teman-teman, kita sekarang akan masuk ke topik berikutnya, yaitu soal mantan minyak goreng.